Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema dibatasi waktu. Dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit, untuk apapun yang ada di bumi ini, ada waktunya. Ada batas waktunya, dibatasi oleh waktu. Sehebat-hebatnya manusia atau sepintar-pintarnya manusia, siapapun kita tidak dapat menahan lajunya waktu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan waktu itu. Kita bisa menghentikan jam di rumah kita. Kita bisa menghentikan jam tangan yang kita pakai. Tetapi sekalipun jam yang ada di rumah kita, jam yang ada di tangan kita berhentikan, kita cabut baterainya, tapi waktu tetap berjalan, waktu terus melaju. Kalau ada yang bisa menghentikan waktu atau mundur ke hari yang kemarin atau ke tahun yang lalu, bahkan tahun-tahun yang sudah jauh lalu, itu hanya ada di film-film saja. Itu tidak nyata. Karena siapapun juga manusia, tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Dan apapun yang terjadi, waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu akan terus melaju tanpa mempedulikan sikap kita kepadanya. Semua yang ada di dunia ini dibatasi oleh waktu. Lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Berapa lama kita ada di dunia ini dibatasi oleh waktu. Dan batas kita ada di dunia ini berbeda-beda. Ada yang mencapai usia 70, ada yang hanya usianya sampai 30, ada yang usianya hanya sampai anak-anak di dunia ini, ada yang lanjut umur sampai 100 tahun lebih meskipun itu tidak banyak di zaman sekarang. Tetapi siapapun kita yang ada di dunia ini dibatasi oleh waktu. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Waktu akan terus berjalan, tidak pernah berhenti. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita mau hidup bijaksana. Karena hidup kita itu dibatasi oleh waktu. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, maka ia akan semakin cermat merencanakan hidupnya. Semakin orang sadar bahwa hidupnya dibatasi oleh waktu, maka orang tersebut akan menggunakan waktu yang terbatas itu dengan sebaik-baiknya. Tidak akan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Tidak akan membuang-buang waktu dengan percuma. Dengan kata lain,
Kesadaran seseorang terhadap waktu akan meningkatkan produktivitasnya, akan meningkatkan kesungguhannya di dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat yang mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya bahwa waktu itu sangat berharga. Karena waktu itu sangat terbatas. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Jadi jangan menyia-nyiakannya. Tapi gunakanlah waktu sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu terbatas. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Kalau jatah waktu yang Tuhan berikan bagi kita sudah habis, sudah selesai, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak bisa bekerja lagi di dunia ini. Kita tidak bisa berjerih lelah lagi di dunia ini. Bukan berarti semuanya sudah selesai, bukan berarti semuanya sudah tamat, bukan. Tetapi justru ketika batas waktu kita hidup di dunia ini sudah selesai, ada kehidupan baru yang akan kita alami. Ada dimulainya babak baru, di mana tiap-tiap pekerjaan yang sudah kita lakukan di dunia ini akan diuji oleh Tuhan dengan api. Di dalam Alkitab dituliskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15 demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Tiap pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya, jika selama di dunia ini kita mengisi waktu dengan hal-hal yang sia-sia, kita menggunakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, itu ibarat kita membangun rumah dari rumput kering, kita membangun rumah dari jerami, maka dalam sekejap semua akan habis terbakar. Sebelum segala sesuatunya terlambat, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita buat pilihan hidup yang benar. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Jadi gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang ada itu dengan benar. Jangan menyia-nyiakannya. Ada sebuah pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi hidup ini dibatasi oleh waktu. Hidup ini hanya sementara. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Mari kita membangun rumah bukan dengan jerami atau rumput, tetapi kita membangun rumah dengan emas, dengan apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus, dengan perak, dengan batu permata, yaitu menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita berguna bagi sesama. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Ada saatnya hidup kita akan berakhir di dunia ini. Kapan waktu kita selesai, hidup kita berakhir, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Mari kita gunakan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami boleh menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu yang masih Engkau beri kepada kami, untuk kami ada di dunia ini Tuhan. Kami tahu hidup kami dibatasi oleh waktu Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk kami menggunakan waktu yang Engkau beri dengan bijaksana, untuk menggunakan waktu yang Engkau beri dengan sebaik-baiknya, untuk melayani Engkau, untuk hidup kami melayani sesama, hidup kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kami, seluruh keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan memberkati seluruh keluarga GPD LSAD Magelang. Ya Tuhan, tolong kami keluarga GPD LSAD Magelang yang menjadi milik Kristus, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya kami hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.